Berdasarkan alat bukti tersebut, menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Buku hitam yang berisi daftar pengkhianatan penyelenggara negara pada rakyatnya pun kian tebal. Saat rakyat diminta meringankan beban negara dengan tidak membeli bahan bakar bersubsidi, bajingan-bajingan berdasi ini malah menipu hampir seluruh elemen masyarakat dengan memberi mereka bahan bakar oplosan yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga yang dibayar. Bahkan iblis mungkin melongo melihat betapa biadabnya mereka-mereka ini saat melakukan kejahatan terstruktur dan sistematis selama 5 tahun lebih. Padahal, di antara konsumen-konsumen yang membeli bahan bakar non-subsidi tersebut, ada kalangan menengah yang harus mengencangkan ikat pinggang untuk bisa membeli demi alasan-alasan yang selama ini digaungkan sebagai nilai tambah dalam produk tersebut, seperti performa optimal, gas buang rendah emisi, atau bahkan sekedar tak ingin mengambil jatah orang-orang yang berhak atas subsidi yang bersinonim dengan kata nasionalisme. Di satu sisi, mereka yang berada di singgasana kekuasaan justru menikmati nyaris 1.000 triliun rupiah kekayaan negara selama bertahun-tahun saat keadaan ekonomi sedang sulitnya bukan main. Rakyat yang seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang mengatur bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru ditipu habis-habisan oleh penyelenggara negara. Mose tidak percaya pada mereka-mereka yang seharusnya menjadi pelayan rakyat kian menjadi-jadi dengan teori liar yang bergulir kencang. Contohnya, ketika monster api melalap dengan ganas kilang milik PT Kilang Pertamina Internasional di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi hanya berselang 1 hari dari penangkapan tersangka baru dari balada penipuan Pertamina. Tentu ini menimbulkan tanda tanya besar. Apa ada kaitan di antara keduanya? Mengingat kasus ini bersangkutan dengan pengadaan BBM secara impor yang disimpan di kilang, termasuk juga manipulasi direksi Pertamina Patraniaga soal ketidakmampuan kilang dalam negeri untuk menampung bahan bakar yang speknya tidak sesuai, sehingga harus dilakukan impor. Jangan-jangan ada upaya penghilangan barang bukti di sana. Terpisah, Sunario Adi, PJS Area Manager Communication Relation and CSR PT Kilang Pertamina, mengungkapkan bahwa insiden kebakaran terjadi di salah satu tangki sisa sludge. Kebakaran ini terjadi saat tim pembersihan tengah menjalankan tugasnya pada tangki yang sedang tidak aktif sebagai bagian dari rangkaian pemeliharaan berkala. Sementara di tempat lain, di kesempatan lain, Basuki Cahayapurnama atau yang lebih akrab dikenal dengan sapaan Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 2019 memberikan statement yang belakangan menggemparkan jagat pemberitaan. Dalam wawancaranya dengan beberapa media, ia bahkan belak-belakan menyatakan ingin memecat direksi anak perusahaan Pertamina, termasuk Rifa Siahaan yang belakangan dicokok ke Jagung. Sistem dalam BUMN terbesar milik Indonesia itu dinilai cukup bobrok dengan tidak adanya panduan dalam procurement alias pengadaan, selayaknya e-katalog yang menjadi acuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meski berkali-kali diperintahkan olehnya yang bertindak sebagai komut, namun arahan tersebut tidak diindahkan oleh direksi subholding Pertamina bersangkutan. Tidak adanya acuan tersebut yang kemudian jadi salah satu celah markup yang dimanfaatkan bertahun-tahun oleh Rifa CS. Tak cukup sampai di sana. Pria kelahiran Belitung Timur ini bahkan menuduh ada oknum Badan Pengawas Keuangan yang ikut ambil peran dalam mengkorupsi ini. Ahok bahkan bereaksi keras saat menyebut ada tangan-tangan penguasa yang turun ikut campur, hingga problem ini sulit terbongkar. Oh, alangkah ngerinya negeri ini jika memang itu benar terjadi. Melihat para penguasa secara sadar
dan bersama-sama mengerjai rakyatnya yang jadi target pasar utama perusahaan milik negara sendiri. Ini bukan beyond, ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Sebagai upaya untuk membantu penegakan hukum, ex-gubernur DKI Jakarta ini siap membongkar semua rekaman rapat dan notulen yang selama ini ia menjadi pengawas tertinggi di perusahaan minyak tersebut. Menurutnya, publik harus tahu bagaimana rusaknya sistem di dalam dan mengapa ia sangat marah. Namun, kenapa baru sekarang? Pertanyaan yang sama pasti berputar di benak rakyat. Tapi jawabannya cukup menggetarkan. Ia dengan gamblang menyebutkan kalau dirinya ditekan untuk tidak membicarakan hal tersebut ke media.